sama melayani dan bertemu dengan saudara seiman tentunya. Meskipun belakangan ini sepertinya cuaca sedang tidak mendukung ya, karena ada banyak sekali perubahan-perubahan cuaca yang terjadi. Tapi kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita doakan tentunya sebagai orang-orang yang sudah percaya, Tuhan pasti mampu memberikan kepada kita kekuatan. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan senang sekali Bapak Ibu bisa kembali hadir di sini, berdiri di depan mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan, dan kita semua sharing di sini bersama-sama karena kita juga mempunyai salah satu hal yang harus dilakukan tentunya karena Tuhan menginginkannya. Setelah kita percaya, yaitu apa tadi? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita setiap orang itu berbeda-beda tentunya, dan Tuhan menginginkan hal itu setelah kita menerima keselamatan tentunya. Setiap pribadi yang ada di sini ataupun yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentunya. Dan selanjutnya hari ini Bapak Ibu sangat menarik bahwa saya sedikit sharing tentang berbicara tentang kualitas Bapak Ibu. Berbicara tentang kualitas, kalau di hidup kita tentu kita ingin memiliki kualitas yang baik, apapun itu, baik jasmani maupun rohani ya. Dan itu menjadi hal yang penting untuk kita sadari dan untuk kita perhatikan. Kalau saya bisa ambil contoh, kualitas itu selalu kita ingin meningkatkan kualitas. Sebagai contoh itu dari kurikulum. Kalau di sini semua yang mempunyai anak ya, yang sudah bersekolah itu, kurikulum yang diinginkan dicanangkan oleh pemerintah itu makin lama makin meningkat dan berubah. Perubahan ini terjadi karena tentunya ada kepentingan yang terjadi dilihat dari kualitas anak-anak Indonesia. Ya, jadi kualitas dari kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah makin lama makin meningkat dan itu semakin diperbaharui. Ya, kalau misalnya yang sudah menjadi orang tua yang anak-anaknya bersekolah, pada dulu saya hampir mengikuti ada sekitar 4 kurikulum selama saya bersekolah. Yang pertama kurikulum 2003, kedua kurikulum 2006. Ini yang sekolah yang yang pemerintah buat. Kemudian masuk ke kurikulum 2013. Sekarang kalau mungkin Bapak Ibu tidak asing, namanya Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini setiap kurikulum ini diubah bukan semata-mata karena mereka iseng aja, bukan. Karena ini melihat perubahan zaman yang semakin canggih, ya, perubahan zaman yang semakin canggih dan tentunya minat anak-anak. Kalau dulu kita sangat di-force sekali untuk semua bisa pelajaran. Ya, kalau misalnya yang sekolah, misalnya kamu harus bisa matematika, sains, dan semua mata pelajaran itu harus, ya, mata pelajaran eksak lah ya. Itu harus bisa semua. Tapi lama-kelamaan kesini itu membuat kita menyadari juga bahwa anak-anak itu tidak bisa dituntut semuanya bisa, karena mereka mempunyai keterampilan mereka masing-masing. Begitu. Ada yang bisa matematika tapi berbahasa Inggrisnya tidak bisa. Ada yang pelajaran literasi bahasanya bagus tapi untuk hitung-hitungan tidak bisa. Nah, itu terjadi, perubahan-perubahan itu terjadi harus dilakukan oleh tidak hanya sekolah-sekolah di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita harus punya standarisasi dari
pelajaran sehingga semua pendidikan di Indonesia ini mempunyai akreditasi yang bagus. Nah, berbicara tentang kurikulum dan standar, Bapak Ibu, kita juga mempunyai standar. Oke, kita mempunyai standar ketaatan iman. Dan standar ketaatan iman itu harus kita lihat dari segi waktu dan tentunya firman yang ditujukan kepada kita, manusia yang hidup di zaman kasih karunia. Oke, sama seperti kurikulum yang sebelumnya, kalau kurikulum itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh beberapa sekolah, maka itu akan kena tegur dan tidak akan terakreditasi, bahkan bisa ditutup. Mau nggak mau mereka harus mengikuti itu karena itu sebuah kemajuan dan memang harus dilakukan. Untuk kita standar ketaatan iman, apa yang kita di sini harus mengetahui definisi dari kata standar. Bapak Ibu tahu kata standar? Apa itu standar, Bapak Ibu? Ya? Level. Agak kurang terdengar karena maskernya. Apa Ibu? Dasar. Standar adalah dasar. Oke, boleh. Apa lagi? Apa yang kita ketahui tentang standar? Kalau mendengar kata standar itu apa sih, Bapak Ibu? Level. Apa lagi? Ketentuan. Pernah dengar kata KKM? Kalau yang punya anak, KKM itu tahu KKM Bapak Ibu? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau misalnya anaknya tidak mencapai contoh 70 di rapot, di bawahnya nilainya merah. Jadi kalau ada 4 atau 5 nilainya merah, itu wah ini rapotnya kebakaran ini Ibu. Merah semua. Itu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Oke, standar. Standar adalah sebuah ukuran atau proses yang ditentukan. Standar adalah sebuah ukuran atau proses yang ditentukan untuk menilai sesuatu. Oke? Dalam hal ini, bagaimana kita mengukur tingkat ketaatan iman? Jadi, kita harus mengukur tingkat ketaatan iman kita sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini harus kita ketahui dulu. Banyak ternyata standar iman tergantung dengan waktunya dan di mana kita hidup. Oke, kita akan membahas sedikit standar ketaatan iman yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab, di bawah hukum Taurat. Kita sudah belajar bahwa hal ini menjadi ukuran, ukuran ketaatan iman kita ini menjadi hal yang harus kita cermati, Bagaimana kita menilai standar dan ukuran ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus saat Yesus hidup di bumi. Sekarang Yesus ada di mana? Di surga. Oke? Kalau Yesus ada di surga, kita sekarang mengikuti standar ketaatan iman yang Yesus ada di surga. Tapi Yesus pernah di bumi, pernah? Pernah. Jadi kita harus mengetahui dulu standarnya apakah sama dengan Yesus yang ada di surga dengan Yesus yang ada di bumi. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu apa yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 4. Kita akan membuka Alkitab kita. Galatia pasalnya yang keempat. Ini akan menjadi sangat menarik untuk kita Bapak Ibu, untuk kita diskusikan pada hari ini. Karena ini menjadi sangat dalam juga menjadi sangat dalam dan sangat makanan-makanan yang keras kalau bisa kita bilang ini. Tapi tidak apa-apa karena kita juga perlu melihat dari sisi yang lebih kompleks Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Kita bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya?
Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada apa? Kepada hukum Taurat. Ya. Hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Kita harus cermati di sini. Dengar baik. Berdasarkan ayat firman Tuhan bahwa Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang tunggal, ya, yang patuh dan taat di bawah perintah-perintah apa? Hukum Taurat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu di dalam pengajaran di atas bukit yang ia sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ya, kita buka Matius pasalnya yang kelima. Ya, Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Nah, ini akan menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang 17. Ya, Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Boleh satu orang membacakan untuk kita dengan lantang? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yes. Sekali lagi, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi apa? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke? Apakah ini benar Bapak Ibu? Kok hanya satu yang menjawab? Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan ragu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah ada di otak kan? Sudah ada di pikiran. Cuma kayak aduh ragu deh, nunggu yang lain dulu nyahut gitu kan. Biasanya begitu kalau di sekolah. Aduh nunggu dulu. Padahal udah tahu gitu. Atau mungkin belum tahu sama sekali. Atau mungkin ragu-ragu. Apakah ini benar Bapak Ibu? Benar. Tentu ini benar. Ya? Tentu ini benar. Di sini dikatakan Yesus hadir ke dunia ini. Waktu itu ya adalah untuk tujuannya adalah untuk menggenapi seluruh atau sebagian Bapak Ibu. Seluruh atau sebagian? Seluruh hukum Taurat Yahudi. Oke? Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi. Seluruhnya, semuanya. Tidak ada tersisa sama sekali. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menggenapi seluruh hukum Taurat, Bapak Ibu? Karena tidak ada yang mampu. Bagus. Selanjutnya ada jawaban lain? Atau pribadi, jawaban pribadi? Based on firman Tuhan atau yang sudah diketahui atau yang sudah dipelajari? Oke, kalau dipegang hukum Taurat semua gak ada yang masuk surga. Betul. Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menggenapi seluruh hukum Taurat? Supaya orang-orang Israel dapat memasuki masa perjanjian baru. Hukum Taurat ini untuk siapa Bapak Ibu? Supaya orang-orang Israel dapat memasuki masa perjanjian baru sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Sebab apabila hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu sesuatu yang sangat mengikat mereka. Jadi mereka tidak hidup tanpa hukum Taurat. Dan syaratnya adalah taat. Taatnya sebagian apa penuh? Penuh. Ya. Jadi hukum Taurat ini, apabila hukum Taurat ini yang menuntut ketaatan penuh kepada Tuhan, ya, mereka harus melakukannya secara penuh. Mereka harus melakukannya secara penuh. Tetapi apa? Berkali-kali dilanggar oleh bangsa Israel sehingga mereka tidak bisa menggenapinya.
Ya. Hukum Taurat ini menuntut ketaatan penuh kepada Tuhan, namun berkali-kali telah dilanggar oleh bangsa Israel dan tidak digenapi atau diselesaikan. Oke? Nah, maka Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjanjikan kepada mereka sebelumnya, yaitu bangsa Israel akan menerima berkat yang luar biasa. Berkat nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan akan menjadikan mereka, orang-orang Israel ini, bangsa pilihan Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Tapi apakah itu terpenuhi? Tidak. Karena apa yang terjadi? Mereka menyalibkan Yesus, menolak Yesus. Itulah standar ketaatan iman kepada Tuhan di zaman hukum Taurat. Pada saat itu. Kemudian, dengar baik Bapak Ibu. Yang kedua, ketaatan Yesus di bawah hukum Taurat. Ini kita harus melihat Bapak Ibu, bahwa ketaatan Yesus di bawah hukum Taurat ini itu bukan setengah-setengah. Ketaatan Yesus di bawah hukum Taurat ini bukan setengah-setengah, tetapi apa? Sempurna. Hanya Yesuslah yang bisa melakukan seluruh peraturan hukum Taurat. Karena apa? Karena itulah memang Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita harus melihat bahwa sikap bangsa Israel terhadap hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan ini tidak bisa dijadikan sebagai standar memenuhi rasa kepuasan Allah atas hukum-hukumnya. Sekali lagi Bapak Ibu, sikap bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsanya sendiri terhadap hukum-hukum atau perintah-perintah Tuhan tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk memenuhi rasa kepuasan Allah atas hukum-hukumnya. Kalau bisa Yesusnya nggak datang untuk menggenapi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Allah sendiri sebagai anak domba yang datang melakukan sepenuhnya kehendak Bapa. Itulah sebabnya kita dapat melihat dan membaca dalam kitab Matius, ya Bapak Ibu, kitab Matius sampai dengan Yohanes. Di situ kita bisa melihat, kalau misalnya kita membaca di firman Tuhan, di situ kita bisa melihat ketaatan Yesus, Bapak Ibu. Ketaatan Yesus melakukan seluruhnya, isinya, tuntutannya, perintah-perintah yang ada di hukum Taurat, yang digambarkan dengan sempurna dan jelas di dalam firman Tuhan. Misalnya, contoh dari hukum Taurat apa yang Bapak Ibu ketahui? Sunat hari yang ke-8. Apalagi? Baptis. Ya, betul. Baptis itu adalah hukum Taurat. Selanjutnya apa lagi? Apa? Perpuluhan. Perpuluhan. Baik. Kemudian apa? Kalau zaman dulu tuh ada bait Allah, Bapak Ibu. Memelihara bait Allah, ya. Menguruskan hari Sabat. Tidak boleh makan makanan tertentu. Ya. Tapi kita semua di sini makan apa aja? Bisa. Amin. Amin. Apa aja kita makan di sini sekarang? Omnivora kita. Nggak tumbuhan, nggak daging. Kalau lapar semua dimakan. Ya. Betul Pak? Tidak. Oh, tidak. Oh, Bapak picky juga ya, pemilih juga ternyata ya. Tergantung kondisi ya, tergantung kondisi, betul ya. Kalau yang masih muda ini kalau makan makanan yang contoh
yang daging, ya, daging, wah paling suka nih. Kayak masih muda. Kalau yang udah tua-tua kayak takut, ya kan. Kalau yang muda kayak saya menantang kolesterol, gitu kan. Kalau yang laki-laki yang udah agak berumur gitu kan kayak, aduh, gak bisa lagi. Enak sih, tapi aduh, gitu kan. Gitu. Sudah mulai menjaga diri karena tidak sebugar dulu, ya, tidak sebugar pada saat muda. Menahan diri, penguasaan diri. Itu bagus untuk kita semua, tentunya. Nah, balik lagi. Itu semua adalah hukum Taurat yang harus mereka kerjakan. Baju tidak lebih dari satu bahan. Kita sekarang udah berapa nih? 5. 5. Banyak ya Bu ya. Udah 5 bahan kita ini. Nah, dari hal-hal simpel itu, sedetail itu Yesus kerjakan, Yesus lakukan, dan Yesus genapi secara keseluruhan dan sempurna, ya, secara sempurna. Di situ dikatakan bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita harus melihat bahwa Yesus pada saat hidup di zaman pada saat di dunia melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tidak ada yang bisa melakukan itu sesuai dengan standar hukum Taurat yang mengatakan bahwa jika kamu tidak melakukan satu dari keseluruhan, maka salah semuanya. Itu yang berat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menuntut perbuatan, Bapak Ibu. Perbuatan tidak akan ada yang bisa. Itulah orang-orang yang hidup di zaman hukum Taurat. Ya, zaman hukum Taurat. Baik, kita sudah melihat bahwa standar ketaatan iman yang berada di bawah hukum Taurat seperti tadi. Sekarang kita harus melihat apa sih standar ketaatan yang Tuhan inginkan kepada kita sekarang. Pertanyaan klise, apakah standar ketaatan iman kita di bawah hukum Taurat itu yang Tuhan inginkan saat ini? Apakah standar ketaatan iman dari semua hal yang hukum Taurat inginkan, tentunya peraturan-peraturan hukum Taurat, apakah standar inikah yang Tuhan ingin lihat pada kita saat ini? Jadi apa standar ketaatan iman kita pada saat ini, Bapak Ibu? Di zaman kasih karunia ini. Kalau Bapak Ibu bilang standar ketaatan kita bukan lagi standar di bawah hukum Taurat, apa sekarang? Apa? Oke, baik. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat. Di atas standar kesempurnaan ketaatan Yesus, inilah sebenarnya posisi iman kita saat ini berdiri tegak sebagai kebenaran kasih karunia Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan akhirnya Tuhan membukakan kebenaran ini, Bapak Ibu, sebagai kebenaran rahasianya, kebenaran rahasia Yesus, kebenaran rahasia Kristus melalui siapa? Rasul Paulus. Melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu, sebagai rasul bagi kita, ya, bagi kita saat ini, bagi bangsa-bangsa lain, yang tentunya menjadi ukuran yang valid, menjadi ukuran atau standar dari ketaatan iman kita yang tentunya diterima di hadapan Allah pada saat ini. Mari kita baca Roma 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca ini
bersama-sama karena hanya satu ayat. Roma 6 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Loh, kok beda? Apa ini? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, apa dikatakan ayat sebelumnya? Bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, dan hukum Tauratlah yang berlaku. Sekarang di sini dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kita lihat dulu. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, koma. Oke? Tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Bagaimana itu? Bagaimana menjelaskan itu? Jadi secara tidak langsung hukum Taurat, jika kita hidup di bawah Taurat, maka kita hidup di bawah dosa. Kasih karunia. Dikuasai lagi oleh Dosa. Loh. Kok saling bersinggungan? Apakah ini bersinggungan, Bapak Ibu? Tidak, ini tidak bersinggungan. Apakah yang dikatakan ayat ini benar? Benar. Apakah yang dikatakan ayat sebelumnya benar? Benar. Jadi tidak ada yang salah? Tidak ada yang salah. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di mana? Di bawah kasih karunia. Oke, kita baca sekarang Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 24. (21 sampai 24). Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tetapi sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan. Apa? Seperti yang disaksikan dalam kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Situ dikatakan bahwa karena dosa, karena semua orang ya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi inilah sekarang yang menjadi standar dari ketaatan iman manusia. Karena kita hidup sekarang di bawah kasih karunia. Jadi hukum Tauratnya berlaku atau tidak, Bapak Ibu? Ayo. Kita sekarang hidup di bawah hukum, di bawah kasih karunia, di zaman kasih karunia. Sekarang pertanyaannya, jadi hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ayo, coba kita brainstorming sedikit. Tidak, karena keduanya sudah
Tadi dibilang hukum Taurat itu bahkan Yesus sendiri sampai turun ya untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi sekarang ternyata tidak lagi. Aduh, bagaimana itu Bapak Ibu? Bagaimana itu Bapak Ibu? Pertanyaannya, hukum Tauratnya masih berlaku atau tidak Bapak Ibu? Tidak lagi sekarang. Tidak lagi sekarang. Ayo. Tidak berlaku lagi? Tidak. Yakin? Yakin. Kenapa? Karena sudah digenapi dan diselesaikan di kayu salib. Oke, kita lihat Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ya, kita membaca ini bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Sebab dengan matinya, siapanya ini? Ini huruf besar yaitu Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam siapa? Dirinya, yaitu Yesus Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang yang sebelumnya. Jadi hukum Taurat itu berlaku atau tidak Bapak Ibu? Tidak lagi. Berlaku. Tidak lagi. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Sudah dibatalkan. Dengan matinya. Mati tidak berlaku. Berlaku tapi buat bangsa Israel. Tidak. Oke. Ada jawaban-jawaban yang ragu-ragu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Namanya juga sharing ya. Sebagian tidak, ada mengatakan sebagian tidak berlaku, sebagian berlaku. Semuanya sudah diselesaikan. Tidak ada lagi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Apa kita saling Oke. Jadi ada mengatakan masih berlaku. Wah, ada yang mengatakan sudah tidak berlaku lagi karena di situ jelas katanya sudah dikatakan bahwa ini sudah membatalkan hukum. Apa hukum Tauratnya batal Bapak Ibu? Hukum Tauratnya batal atau tidak? Batal. Oke, sekarang kita lihat di dalam pemberitaan firman Tuhan kita harus melihat terjemahan yang paling benar, ya, pendekatan yang paling benar, karena ini banyak banget terjemahan. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat sesuatu hal yang merujuk langsung dan paling mendekati, itu akan terjadi kekeliruan. Oke? Kita akan melihat tetap dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 15, tetapi kita melihat dari King James Version dalam bahasa Inggrisnya. Di sini dikatakan having abolished. Di sini bisa ditampilkan, boleh? 15. Having, ya. Yes, having abolished in his flesh the enmity. Abolish, apa yang tahu arti kata abolish, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia bahasa Inggris, itu artinya dihapuskan. Oke? Yes. Jadi terjemahan yang benar adalah dihapuskan. Apanya yang dihapuskan Bapak Ibu? Hukum Tauratnya. Apanya yang dihapuskan?
untuk kita sekarang. Perbuatan, apanya yang dihapuskan lagi? Hukum Taurat menuntut apa? Perbuatan. Segala perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh hukum Taurat itu semua dihapuskan. Tuntutan atas segala perintah dan ketentuannya di bawah hukum Taurat kepada kita, ya, kepada siapa? Kepada kita manusia yang hidup di zaman kasih karunia, itulah yang dihapuskan. Tuntutan dan sekali lagi, tuntutan atas segala perintah dan ketentuannya kepada siapa? Kepada kita. Kenapa kita? Karena kita hidup di zaman kasih karunia saat ini. Yesus mengatakan di situ sudah jelas bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan atau menghapuskan hukum Taurat dengan segala perintah. Jadi yang dihapuskan adalah tuntutan dan segala perintahnya kepada kita, sehingga hukum Taurat itu tidak lagi menjadi penghalang untuk kita. Jadi pertanyaan selanjutnya, hukum Tauratnya batal atau tidak? Hukum Tauratnya ditujukan kepada siapa? Bangsa Israel. Jadi kepada kita berlaku atau tidak? Tidak. Ya memang bukan untuk kita. Jadi ya tidak batal. Mengapain diambil untuk kita itu? Paham ya? Jadi memang tidak ada jalurnya hukum Taurat itu ke kita, Bapak Ibu. Jadi itu tidak batal. Kenapa itu tidak batal? Karena itu akan berlanjut. Kapan, Bapak Ibu? Kita di rapture. Nanti ketika Kita diangkat. kedatangan yang kedua, amin. Tantangan rasul. Di awan-awan. Loh, Bapak Ibu mau menunggu sampai kedatangan yang kedua? Ya udah, Bapak Ibu tunggulah sampai kedatangan kedua. Saya duluan aja lah. Ya, saya duluan. Di awan-awan. Kedatangan yang di Awan-awan. rahasia atau rapture atau di awan-awan. Baru setelah itu akhirnya hukum Taurat itu berlaku lagi untuk siapa? Karena saya sudah bilang sebelumnya, Alkitab sudah bilang bahwa bangsa Israel tidak akan bisa tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nanti di kerajaan 1000 tahun hukum Taurat itu akan terpatri di hati mereka. Mereka kalau dulu hukum Taurat itu ditulis butir-butir dan segala macam. Nanti setelah itu hukum Taurat itu akan terpatri di dalam hati mereka dan mereka akan hidup bersamaan dengan hukum Taurat secara sempurna. Jadi hukum Tauratnya batal atau tidak? Tidak batal. Tapi apakah itu berlaku untuk kita saat ini? Tidak. Jadi tidak usah ambil hukum-hukum orang lain, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar kita yang hidup di zaman sekarang, ya. Kita hidup di bawah hukum, di bawah kasih karunia. So yang kita imani adalah ketaatan iman kita kepada Yesus Kristus di bawah kasih karunia, yaitu apa? Matinya Yesus menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ia yang mati menghapus segala dosa kita. Ia yang bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah yang menjadi ketaatan iman kita saat ini, bukan lagi hukum Taurat. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu dari segi atau sisi kemudahan, banyak orang sekarang mencari jalan yang sulit.
tidak sadar bahwa mereka tuh sudah dipermudah, hanya mereka tidak ingin percaya. Dan itu menjadi tugas kita sekarang saat ini, sebagai orang yang sudah mengetahui lebih dulu dan membagikannya kepada orang-orang di luar sana yang tentunya Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin jiwa-jiwa makin banyak diselamatkan, banyak diselamatkan. Ya, hukum Taurat itu tidak akan batal karena itu akan berlanjut ketika kita diangkat. Diangkatnya pengangkatan yang rahasia, ya. Tidak ada lagi pengangkatan yang kedua karena itu bukan untuk kita. Karena itu akan menjadi pegangan bagi bangsa Israel sampai selama-lamanya. Oke? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengevaluasi hidup kita secara akurat dalam iman kita kepada Kristus saat ini adalah apabila kita selalu melihat eksistensi hidup kita di dalam kebenaran Allah. Kita harus melihat eksistensi hidup kita di dalam kebenaran Allah yang telah sampai kepada kita di dalam Kristus Yesus, yang telah selesai mengerjakan kehendak Allah, yaitu apa? Ia telah mengampuni segala dosa. Segala dosa untuk kita. Berapa kali Bapak Ibu? Satu kali, cukup satu kali aja. Yesus melakukannya dengan sempurna, tidak bercacat sama sekali. Yesus telah mengampuni hidup kita, mengampuni dosa kita, segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan dengan itu akhirnya kita dapat hidup. Kita dapat hidup merasakan damai sejahtera Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hati Bapak Ibu semua. Sekarang tinggal kita bagaimana menginginkan Roh Kudus itu bekerja atau tidak di dalam hidup kita. Kita yang mengontrol hidup kita. Dan Tuhan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita ingin Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu Bapak Ibu semua sendiri, individu yang menentukan. Tapi tentunya sebagai kita orang-orang percaya yang ingin mematuhi segala keinginan Tuhan di zaman kasih karunia ini, yaitu mencapai pengetahuan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya kita untuk melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Seperti yang sudah sering dikatakan oleh gembala kita, Pak Pendeta Charles Mamora, bahwa kita harus memberikan diri kita untuk melayani. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu harus dibagi dengan tepat dan benar, rightly dividing the word of truth. So firman itu 100% benar. Tapi semuanya harus dibagi untuk siapa konteksnya, dan kepada siapa, dan waktunya kapan. Dengan begitu kita menjadi orang yang bijaksana, karena firman Tuhan akan selalu menguatkan. Kita dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam situasi-situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu tidak akan menjadi alasan apapun, karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Kita akan dimampukan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu untuk melayani juga. Melayani Dia karena kita tahu juga ada pengharapan kemuliaan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa luar biasanya firman Tuhan yang baru saja kami diskusikan. Kami percaya Tuhan, kami sekarang hidup di zaman kasih karunia, dan di zaman kasih karunia ini Tuhan melimpahkan
segala berkat rohani untuk kami semua yang telah menjadi percaya, sudah percaya. Dan kami berharap Tuhan, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan setiap kami di luar sana. Kami percaya Tuhan, kami bisa melakukannya, dan kami ingin sekali untuk terus melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Dan terima kasih untuk segala penguatan, kekuatan, penguasaan diri kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan, baik yang ada di sini di gerejamu maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Kami percaya di minggu-minggu selanjutnya kami akan lebih rindu lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Terima kasih.